Sekarang kita akan simulasi sedikit ya untuk menghilangkan rasa kantuk. Oke. Nyonya Ratna 40 tahun baru saja menjalani operasi appendektomi sekitar 12 jam yang lalu. Pasien tampak meringis sambil memegangi perut kanan bawahnya dan mengatakan perut saya terasa nyeri sekali, seperti ditarik-tarik, skala nyerinya mungkin 6/10. Saya juga cemas, takut dan masalah dengan operasi ini. Dan dari tadi malam saya susah tidur. Wajahnya sedikit pucat, napasnya agak cepat, terlihat cairan infus, RL menetes 20 TPL, sedang NGT terpasang dan botol urin menunjukkan jumlah normal. TTV tetan darat 110/70, nadinya 88, RR-nya 22, suhunya 37,8. Luka operasi tertutup berban kering. Tugas kalian adalah analisa skenario di atas, lakukan komunikasi terapeutik, dan dokumentasikan dengan SWOT. Saya membutuhkan 3 orang untuk maju. Pasiennya laki-laki, berarti bukan Ibu Ratna, Bapak Ratno. Bapak Ratno. Oke, Pak Ratno. Oke, silakan. Oke. Berarti perawatnya siapa namamu? Evelyn. Evelyn, ayo Evelyn. Evelyn perawatnya. Oke. Evelyn sedang melakukan visit pasien. Kok kayak mana? Gimana kayak mana? Sama si Bisa berdiri. boleh sambil duduk, Bu. Sambil duduk aja. Selamat siang, Bapak. Bapak, saya siang ini dengan perawat Evelyn ya, Pak. Dengan Bapak siapa ini? Kata Bapak Ratno, Pak. Dengan Bapak Busari ya. Kenapa, Pak? Ada apa ya, Pak? Nengok dulu, Pak. Perut saya lagi sakit, Sus. Sakit kali, Pak. Gimana sakitnya tuh, Pak? Seperti ditusuk-tusuk. Seperti ditusuk ya. Kalau misalnya di angka dari 1 sampai 10 berapa, Pak? Sekitar 8 sakit kali. Terus kemarin bisa tidur nggak, Pak? Enggak, kena sakitnya. Karena sakit ini. Bapak kemarin habis operasi ya? Belum sih. Ceritanya ini, Pak. Bisa saja cemas kan ya. Orang post op pun bisa cemas karena operasinya. Belum. Sudah. Kok nyeri-nyeri tapi kamu ketawa-ketawa? Sudah belum. Oh, sudah. Ya. Sampai apa tadi, Bang? Sampai ya. Jadi ya. Kamu kan harus nanya. Ya. Pak, sebelumnya kita tensi dulu ya, Pak ya. Cek tensinya ya. Cek tensi. Habis itu Pak, hasil tensinya bagus ya Pak, 110/70 ya Pak, dengan nadinya 88 ya. Suhu Bapak 37,8 ya Pak. Kemudian Coba untuk tadi head butuhnya gimana? Oke, untuk tubuhnya pasien tanpa cemas, kemudian terlihat pucat, kemudian pasien terpasang infus, RL 20 TPM, kemudian tampak meringis kesakitan dengan skalanya 8, kemudian terpasang NGT, dan terpasang botol urinnya menunjukkan jumlahnya normal. Baik. Sekarang coba Tiara swabnya gimana? Untuk swabnya, Ya, apa yang akan kamu tuliskan di CPPT? untuk swabnya yang gini Bu. Untuk swabnya yang pertama itu subjektifnya yaitu OS mengatakan nyeri perut di bagian luka post op terasa ditarik-tarik dengan skala nyerinya 8. Untuk objektifnya tanda-tanda vitalnya
tekanan darahnya 110/70, nadinya 88, RL-nya 22 kali per menit, suhunya 37,8. Pasien terpasang infus RL 20 TPM, terpasang NGT dengan baik, dan ada botol dengan baik, dan asesmennya itu adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencendera fisik, dibuktikan dengan pasien tampak nyeri dengan skala nyeri 8. Dengan planningnya yaitu untuk menganjurkan teknik relaksasi nafas dalam dan memberikan kolaborasi terapi dengan DPJP. Untuk evaluasinya akan mendatang, kita harus melihat apakah dalam planning tersebut tercapai tujuannya, yaitu agar tercapainya nyeri, agar tercapainya agar nyeri Itu membuat tujuan. apa Tujuan kamu? tujuannya nyeri Apa diagnosa keperawatan? nyeri akut. Asesmennya apa? Asesmennya nyeri akut berhubungan dengan agen pencendera fisik, Bu. Tujuannya Pencendera fisik, tindakan pembedahan. tindakan pembedahan, nyeri akut berhubungan dengan tindakan pembedahan, berhubungan Tujuannya apa? dibuktikan dengan nyeri pada pasien dengan skala nyeri 8, tanda vitalnya 110/70, nadi 88, RR-nya 22, suhunya 37,8. Untuk siap Tujuannya tujuan apa? Kan harus nyerinya berkurang, Bu. Iya, Skala nyerinya tadi berkurang. apa? Harus spesifik, harus measurable. Oh ya, Kurang apa? yang spesifiknya iya lagi. Skala nyerinya menurun, Bu. Ya, menurunnya itu berapa? Oh, di bawah Itu harus bisa diukur, ya kan? di bawah dari 8, Bu. Di bawah 8 skala nyerinya. Salah ya, Bu? Ayo lanjut. Eh, Nanti saya akan measurable dan relevan dan waktunya lupa saya, Bu. Yang Ya. smartnya itu, Bu. Ya kan kamu harus mendefine berapa kamu target kamu. Oh, kan targetnya gitu. itu 1 sampai 5, Bu. Enggak salah ya, Bu? Bukan gitu, time itu Oh, maksudnya berapa lama Oh, iya. kamu membutuhkan untuk tujuan kamu itu berhasil gitu loh. 4 jam ke depan atau 3 sampai 4 jam ke depan nyeri teratasi, Bu. Ya, Iya, Bu. oke. Jadi memang kalau tidak pernah melakukan itu kelihatan ya. Jadi kagok, terus nggak familiar gitu ya. Walaupun 4 tahun belajar di kampus, ya. Jadi tidak menentukan bahwa kalian belajar selama-lamanya belajar ya di kampus. Kalau tidak dipraktekkan, ya kalian bisa lihat hasilnya. Oke? So, apa yang dilakukan Tiara tadi, ada yang menyimak nggak? Deva, apa yang kurang? Banyak celah yang kurang dia. Apa? Tujuannya, ya tujuannya tidak measurable. Kalau misalnya nyerinya 8, dia harus punya tujuan dalam jangka waktu berapa? Selama 4 jam misalnya, ya, nyeri berkurang menjadi, targetkan kalian yang realistik. Ya. Kalian bisa tulis yang realistik berapa? Nggak mungkin kalian bilang 0. Ya kan? Kalau 0 berarti nggak realistik. Ya. Jadi time itu T-nya smart tadi ya. Dalam menentukan tujuan, ingat smart. Oke? Specific, measurable, attainable, realistic, dan time. Harus ada itu semua. Kemudian apa lagi? Dari Evelyn, ya, sebagai perawat yang mengkaji, ada nggak yang perlu kalian benahi? Dia sudah melakukan komunikasi terapeutik nggak? Apa yang perlu dibenahi? Apa? Apa? Mendengarkan keluhan pasien, dia tidak mendengarkan tadi. Sibuk apa?
Hmm? Kurang perhatian maksudnya. Ya, oke. Terus ya nanti ujiannya seperti itu ya. Jadi memang benar-benar OSCE-nya itu benar-benar harus nyata. Harus benar-benar jangan seperti kalian itu hanya simulasi-simulasian ya. Jadi kita memang pasang serius, pasang muka serius. Nggak ada yang bercanda karena itu teman aku, nggak. Ya, tapi memang benar-benar kita mau lihat seperti apa kalian melakukan itu terhadap pasien, the real pasien. Oke? Jadi nggak ada ceritanya karena kau kenal Bustami, Bustami aja bisa aku jundu-jundu kepalanya. Nggak ada begitu. Ya, tetap dia adalah sebagai pasien. Ya, yang harus kita hargai hak-haknya. Terus sikap tubuhnya gimana tadi, Evelyn? Ya, jadi kurang apa? Kurang terbuka, ya, kurang mengeksplor, ya kan? Ya, kurang validasi, ya. Tadi kita sudah belajar komunikasi terapeutik, ya. Intinya dia sudah melakukan hal-hal yang dasar, ya. Contoh identifikasi, dia mengatakan atau menanyakan keluhan pasien, ya. Tapi untuk komunikasi terapeutiknya masih kurang, ya. Oke? Kemudian nanti ya kalau ujian tolong kalian perhatikan ya karena di materi itulah juga soal-soal itu. Oke. Pastinya akan kita tuangkan dalam cerita skenario ya seperti pretest kalian tadi. Ya, pretest posttest kalau saya lihat hasilnya masih banyak yang di bawah 6. Oke.